Assalamualaikum, halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Wiba, bisa dipanggil Aisyah. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Nama Desa Lipat Kain. Desa Lipat Kain berada di Provinsi Riau, bertepatan di daerah Kampar Kiri. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana sih desa tersebut dinamakan Desa Lipat Kain. Jadi jangan lupa disimak ya video ini sampai akhir. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda dengan seorang anaknya di sebuah perkampungan terpencil. Suaminya telah lama meninggal. Anak tersebut diberi gelar Mikin yang berarti si miskin, karena memang hidup mereka dalam kemiskinan. Mikin meskipun kehidupannya serba kekurangan, tapi ia terkenal anaknya sangat baik, anak sangat cerdas, dan anak sangat rajin. Di kampung Mikin mengalir sebuah sungai dengan nama Sungai Kampar Kiri. Rumah Mikin pun tak jauh dari sungai itu. Rumah Mikin berbentuk panggung yang terbuat dari kayu beratap rumbia. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mikin dan emaknya berladang. Mereka menanam padi dan jagung. Setelah Mikin mulai menginjak usia dewasa, ia berniat dalam hatinya untuk mengadu nasib ke negeri orang. Suatu hari, Mikin menyampaikan niat tersebut kepada emaknya. "Emak, sungguh berat hati Mikin menyampaikan masalah ini. Tapi Mikin sudah berteguh hati untuk mengadu nasib ke negeri orang. Mikin minta izin, emak," ujar Mikin. Emak Mikin pun menjawab, "Anakku Mikin, kau adalah satu-satunya anak emak. Engkau adalah penghibur di kala duka, penolong di waktu susah. Jika engkau pergi, siapa lagi yang akan menemani emakmu ini yang sudah tua renta?" ujar emak Mikin. Mikin pun kembali menjawab, "Emak, Mikin tahu betapa emak akan sedih dan risau, tapi Mikin pergi taklah terlalu lama. Mikin akan selalu berkirim kabar ke emak. Suatu hari nanti Mikin akan pulang dan mempersembahkan kebahagiaan pada emak," ujar Mikin meyakinkan emaknya. Mikin pun pergi meninggalkan emak dan kampung halaman tercinta. Mikin berangkat dari kampungnya menumpang dengan seorang saudagar kaya raya. Saudagar itu sangat perhatian pada Mikin. Ia melihat Mikin adalah anak yang baik, cerdas, dan rajin. Karena itu, ia mengajak Mikin pergi dengannya bersama-sama untuk berdagang. Mikin pun mulai berdagang kecil-kecilan. Karena kesabaran dan pantang menyerahnya seorang Mikin tersebut, ia lalu menjadi pedagang yang besar. Akhirnya, Mikin pun melamar anak gadis majikannya yang cantik jelita. Setelah Mikin berumah tangga, usahanya bertambah maju. Mikin pun tak jarang mendapat pujian dari teman-temannya dan lingkungan di sekitarnya. Sanjungan itu pun membuat Mikin sekian hari lupa diri, dan semakin hari kian menjadi seseorang yang memiliki sosok yang sombong. Suatu hari, Mikin bersama istrinya pergi berlayar dengan beberapa kapal besar miliknya. Selama perjalanan berbulan-bulan, akhirnya kapal Mikin memasuki wilayah Sungai Kampar, menelusuri hingga ke hulu sungai, dan akhirnya sampailah Mikin di kampung halamannya. Seekor elang melihat ada sebuah kapal besar. Konon pada masa itu elang bisa berbicara. Elang tersebut heran melihat ada kapal sebesar itu. Kapal siapakah gerangan?" bisik elang dalam hatinya. Elang berusaha masuk ke dalam kapal, dan pada akhirnya elang itu tahu pemilik kapal itu adalah Mikin beserta istrinya yang cantik. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara elang menyampaikan berita kepada masyarakat sekitar. Pada saat sang elang menyampaikan berita kedatangan Mikin tersebut, emak Mikin sedang berbaring lemah di dalam gubuknya. Pada mulanya, emak Mikin tidak percaya apa yang disampaikan oleh elang tersebut. Namun, dengan rasa tidak percaya, emak Mikin langsung pergi ke sungai. Sayup-sayup suara kapal menderu kian lama kian jelas.
Berita kedatangan Mikin pun sampai ke telinga orang sekampung. Mereka kagum tidak disangka-sangka Mikin yang dulunya kumal saat ini menjadi sesosok orang yang kaya raya mempunyai banyak kapal besar. Emak Mikin juga sampai menangis karena amat gembira. Anak satu-satunya yang dirindukan kini kembali. Kapal Mikin sudah mendekat ke tepi sungai. Orang-orang kampung memberi jalan kepada emak Mikin agar Mikin segera melihat emaknya tersebut. Setelah kapal merapat ke dermaga, emak Mikin berkata, "Mikin anakku, turunlah nak, emak sudah rindu padamu." Mikin pura-pura terkejut melihat perempuan tua bangka yang begitu kumal yang ada di depannya. Mikin berkata, "Hai orang tua, siapakah engkau? Jangan mengaku-ngaku sebagai emakku. Orang tua saya sudah lama meninggal." Namun emak Mikin pun tak menghiraukan kata-kata ia berteriak lagi. "Anakku Mikin, turunlah nak, emak sangat rindu padamu." Mikin pun berkata kembali, "Hai perempuan tua bangka, siapa engkau sebenarnya?" ujar Mikin dengan suara lantang dan ia mulai kesal. Emak Mikin pun berkata, "Ini emakmu nak, aku yang melahirkanmu, menyusuimu hingga besar. Mengapa kamu hendak melupakan emakmu ini?" ujar emak Mikin dengan hati yang sedih. Mikin pun berkata kembali, "Dasar perempuan penipu, enak saja engkau mengakuiku sebagai anakmu," ujar Mikin. Nah, karena kesombongannya, Mikin pun pura-pura tidak percaya bahwa itu emaknya. Orang-orang kampung yang melihat peristiwa itu dan mendengar perkataan Mikin seakan tidak percaya. Mikin yang dulunya sesosok anak yang baik, lembut, penyayang, dan patuh kepada orang tuanya, kini menjadi anak yang tidak tahu diuntung. Emaknya pun berkata, "Percayalah anakku, ini emakmu." Berkali-kali emak Mikin berkata kepada Mikin, "Mikin, jangan engkau lupa diri nak, karena telah menjadi kaya raya. Aku adalah emakmu, tanyakanlah pada orang-orang kampung siapa aku sebenarnya," ujar emak Mikin dengan hati sedih. "Tidak mungkin, aku tidak percaya. Pergilah dari sini, hai perempuan tua bangka," kata Mikin dengan sombongnya. Orang-orang kampung yang melihat kejadian itu mulai menengahi dan memujuk emak Mikin untuk segera pulang. "Baiklah nak, kalau engkau memang tidak mengakui aku ini emakmu, tidak mengapa, kudoakan agar engkau selamat di perjalanan," ujar emak Mikin dengan hati yang hampa dan dengan hati yang merasa amat sedih dengan sifat anaknya yang sekarang. Emak Mikin pun pulang dengan perasaan yang remuk dan sedih. Sesampai di rumah, emak Mikin menunaikan salat sunnah. Setelah selesai salat sunnah, ia pun berdoa, "Ya Allah, jika benar Mikin bukan anakku, maka selamatkanlah ia dalam perjalanan. Tapi jika ia adalah anak kandungku yang lahir dari rahimku, yang dagingnya berasal dari air susuku dan darahnya mengalir darahku, maka tunjukkanlah kepadanya kebesaranmu." Doa emak Mikin. Beberapa saat kemudian, petir menggelar permukaan Sungai Kampar yang semula beriak kecil, kini seperti ombak di laut luas yang maha dahsyat. Sadar apa yang akan terjadi, Mikin pun menyesal. Ia telah durhaka kepada emaknya sendiri. Ia lalu memanggil emaknya, namun apa hendak dikata? Nasi telah menjadi bubur. Mikin telah menjadi anak yang durhaka. Keesokan harinya, orang-orang kampung menemukan sebuah batu yang tersusun seperti lipatan kain, yang diduga bahwa susunan batu itu adalah pakaian Mikin dan istrinya yang berubah menjadi batu. Susunan batu seperti susunan kain itu ditemukan di muara Sungai Sitangkai yang bermuara di Sungai Kampar. Nama desa Lipat Kain itu diambil dari nama batu yang bersusun seperti kain yang ditemukan di tepi Sungai Subayang, Kecamatan Kampar Kiri. Mungkin sekian cerita rakyat yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian mengenai cerita rakyat ini. Jika ada, mohon koreksinya, mohon bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.